Oke teman-teman, kita rakit mesin Vario 125 dulu ya. Kita pasang pistonnya dulu, jangan sampai kebalik ya. Itu ada in, ada X ya. Yang coakan itu ada yang coakan gede, itu bagian X, maaf, bagian in. Ini nanti kita masukin dulu pennya ya. Masukin pennya, harus hati-hati ya, takut soalnya ini harus benar-benar ngepas, harus presisi juga, dan harus lentur juga. Pas begitu masukinnya harus sangat hati ya teman-teman. Oke, ini pasang ringnya dulu, ring pennya dulu, biar si pennya pas begitu motor hidup gak kemana-mana ya. Jadi dia seperti ini caranya. Maaf ya, ini agak amplas soalnya agak kasar sedikit, jadi amplas dulu sedikit teman-teman. Oh, diguyur dulu pakai bensin ya, soalnya bekas kokot itu sangat belepotan sekali oli ya teman-teman. Langsung dipakai packing boring dulu ya. Ini kalau kita nggak pernah pakai lem ya kalau yang bagian boring, jadi biarkan aja, nggak usah pakai lem. Soalnya kalau biasanya kalau pakainya jelek ditambah lem malah dia suka rembes ya. Jadi masih bagus tanpa lem kalau di packing boringnya teman-teman. Lalu kita langsung pasang boringnya nih. Di sini harus super hati-hati teman-teman ya. Soalnya di sini ada ring, harus masuk dengan benar, harus pas ya. Soalnya takut kalau misalkan ceroboh ini bisa patah si bagian ring kompresinya yang paling depan ya. Harus hati-hati, harus super hati-hati. Ini diusahakan dulu semuanya merata, masuk dengan baik, jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Harus pelan-pelan harus super hati-hati secara masalah. Udah masuk, oke, langsung kita masukkan ringnya, doketan ya. Oke, udah terpasang si bagian boring sama silinder kopnya ya. Nah, maaf ini udah pergantian
si tusuk satenya. Jadi soalnya yang bawaannya itu udah patah ya, jadi kami diganti sama yang bukan orsinilnya ya. Ini bekas, gak tahu bekas motor apa, jadi agak panjang satu, tapi gak apa-apa, dijamin aman. Nanti kita potong biar gak mentok pas leader popnya. Oke teman-teman, lanjut. Lanjut ke pemasangan sentrik ini sekaligus ngetop ya teman-teman. Jadi ini ada topnya, usahakan sih posisi seher udah di atas ya. Itu ada garis di bagian sentrik, usahakan itu sejajar dengan yang di cetelan yang ada di silinder kopnya. Dan dipastikan si posisi top krek as TMA-nya itu di atas, usahakan saya di atas teman. Nah seperti ini, jadi harus lihat. So ini top Vario 125 ya. Nah, itu dari si sepi magnet ngadap ke depan sejajar dengan sentriknya ya teman-teman. Ini udah ngetop, ini udah pas topnya. Lalu kita pasangkan water pumpnya. Nah ini juga sangat penting teman-teman, harus super hati-hati juga. Jangan pernah ngalamin seperti saya ini, seperti saya pernah ngalamin patah ya. Soalnya kan pas waktu masuknya seret sekali ini. Jadi pas bagian masukin si water pump ini harus super hati-hati. Dan si as pengunci as water pump itu harus pas masuk ke sentrik ya, biar dia ikut muter, harus pas, harus ngetop. Harus super hati-hati. Nah seperti ini memang pelan-pelan dimasukinnya, lo getar-getar. Nah ini udah masuk, usahakan diputar-putar dulu ya, biar meyakinkan saja, biar meyakinkan bahwa si penguncinya itu udah masuk. Nah ini udah terpasang ya teman-teman. Setelah ini kita akan lanjutkan ke setel klep. Setelah ini kita lanjut setel klep yang terpasang.
Oke, kita lanjut ke setel klep dulu ya. Ini dia kami di kalau pemasangan setelah pertama naik dikasih longgar dulu ya, nanti setelah ngeplak kita setel ulang. Lalu habis itu kita setel klep dulu ya. Biasanya kalau saya buat sementara ini buat baru naik mesin itu, kalau kami suka main 10-10 ya buat pertama, nanti setelah ngeplak kita setel ulang lagi gitu. Ini kasih pelumas dulu, kasih pelumas biar enak. Lalu yang terakhir kita cek olinya dulu naik apa enggaknya. Ini dipastikan oli harus keluar dari si lubang bagian olinya ya. Kita engkol-engkol dulu memastikan, dan itu kesakitan. Engkolnya kelelahan, mungkin dia capek ya. Dan ini hasilnya oli bagus ya, dan ini siap ditaikan ke rangka motornya. Oke teman-teman, seperti itu.